Selamat pagi semuanya, saya Niputu Megumi dari kelas 11 IPA akan menjelaskan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban manusia. Yang pertama ada pelanggaran HAM. Apakah itu pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur perlindungan HAM, yaitu setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun kelalaian secara hukum, mengurangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan, maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM. Jenis pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kejahatan biasa atau ordinary crimes. Ordinary crimes atau kejahatan biasa adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang, namun dapat merugikan orang tersebut. Contohnya adalah kejahatan-kejahatan yang biasa terjadi di negara kita. Lalu yang kedua ada kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Extraordinary crimes atau kejahatan luar biasa ini adalah pelanggaran HAM berat dan serius yang menjadi perhatian internasional. Contohnya adalah kejahatan-kejahatan yang terjadi di luar Indonesia atau melibatkan semua negara. Lalu selanjutnya adalah kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang harus dilaksanakan atau dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia atau HAM. Penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM terjadi akibat dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internalnya ada 4. Yang pertama ada tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Lalu yang kedua ada sikap egois dan individualisme. Yang ketiga sikap tidak toleran. Dan yang terakhir adalah kurangnya kesadaran hak asasi manusia. Lalu faktor kedua ada faktor eksternal atau faktor dari luar, yaitu yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua lemah dan tidak berfungsinya lembaga hukum, yang ketiga penyalahgunaan teknologi, keempat ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan yang terakhir adalah kesenjangan sosial. Lalu kemudian ini adalah salah satu contoh kasus dari pelanggaran HAM. Pada suatu hari ada seorang ibu di Brebes yang bernama Kunti Utami. Ia tega menganiaya 3 anaknya. Anak pertamanya meninggal dunia dan 2 lainnya dilarikan ke rumah sakit. Polisi menyebutkan bahwa pelaku diduga mengalami depresi. Kami masih dalam proses penyelidikan, untuk motif pelaku masih kita dalami. Tapi memang dalam hal ini pelaku ada dugaan depresi. Ucap Kasat Reskrim Polres Brebes AKP Syuaib Abdullah kepada wartawan di Mapolres Brebes pada hari Minggu tanggal 20 bulan 3 2022. Tapi kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut apa benar pelaku ada depresi atau gangguan kejiwaan. Ya, nanti kita periksa kejiwaan pelaku. Sementara hingga Minggu tanggal 20 bulan 3 sore,
Pelaku yang sudah diamankan bersama barang bukti, yaitu pisau cutter, masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Brebes. Pada saksi juga dipanggil untuk dimintai keterangannya. Diberitakan sebelumnya seorang ibu di Brebes yang bernama Kunti Utami tega menganiaya ketiga anaknya di rumah, yang tepatnya berada di Duku Sokawera, Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong pada hari Minggu, tanggal 20 bulan 3, pagi hari. Saat pintu dibuka, anak yang bernama ARK sudah dalam kondisi meninggal dunia. Ada luka di leher. Itu yang diucapkan Kapolsek Tonjong AKP M. Yusuf. Sementara dua korban lainnya, yaitu anak yang berinisial KSZ dan inisial E, mengalami luka parah. Tubuh dua anak kecil ini dipenuhi dengan luka sayatan. Usai diperiksa, jenazah ARK diamankan di TPU Dukuh Sokawera, Desa Tonjong. Sementara dua saudaranya dirujuk ke RSUD Margono untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Usai diduga menggorok ketiga anaknya, Ibu Kunti Utami ini mencurahkan isi hatinya jika dirinya sebenarnya ingin disayang oleh suaminya. Saya ingin disayang suami, tapi suami sering nganggur. Saya nggak sanggup, tutur perempuan itu yang sudah diamankan oleh polisi. Seperti dikutip oleh Radar Tegal, pada Senin tanggal 23 bulan 3, perempuan itu karena tidak ingin anaknya susah seperti dirinya di masa lalu, maka dia memutuskan untuk mengakhiri hidup anaknya dengan menggunakan pisau. Harus mati biar gak sakit, ujarnya dalam video yang beredar luas di media sosial. Dengan pakaian hitam, perempuan yang tampak depresi itu berulang kali mengaku bahwa dirinya tidak gila, namun mengaku ingin disayang karena sudah dari kecil hidup susah. Biar gak hidup susah, gak dibentak-bentak, jadi mending mati saja, tuturnya sendu saat seseorang yang merekamnya dari luar sel bertanya alasannya membunuh ketiga anaknya. Dari ruangan itu, Kunti Utami mengaku ingin bertobat sebelum mati dan ingin berganti nama menjadi Mutmainah. Cantik kan namanya? Tanyanya seakan meminta persetujuan dari sang penanya di luar sel. Itu adalah salah satu contoh kasus dari pelanggaran HAM, yaitu kasus seorang ibu yang tega membunuh atau menggorok ketiga anaknya. Jadi yang dapat disimpulkan adalah kita harus tetap menjaga dan melindungi hak asasi manusia yang sudah ada. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.